Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Indro. Ah, Halo, selamat oke, malam. ketemu lagi. Selamat Iya, Nah, malam. ini Halo. udah ada Bang Iman. Halo, selamat malam Bang Iman dan halo selamat malam dan salam kenal juga nih buat Kak Funi. Ini aku manggilnya Funi aja ya. Iya, manggilnya Funi aja. Oke, dan ini sembari kita nunggu teman-teman juga dan dari Kak Devon ya yang dari Jagana untuk join as a co-host. Mungkin bisa kita ini dulu kali ya, Chan ya. Kita ngobrol-ngobrol sejenak nih, Widi, sejenak. Kita ngobrol-ngobrol tentang eh, cara memaknai kegagalan. Kalau misalnya dari Ican nih, as a mimin growth space nih tentang kegagalan. Ini pernah mengalami kegagalan nggak sih sebelumnya dalam hidup? wah, pernah sih. Wah, bergetar nih suaranya. Gimana tuh? Mungkin bisa cerita sejenak. Jadi di waktu aku masih semester sembilan gitu, jadi aku tuh ikut satu beasiswa gitu dari Apple Mhm. kan. Nah, terus gak keterima. Nah, di situ tuh kayak, aduh, kayak dunia tuh kayak hancur gitu, kayak apakah ini udah berakhir gitu, kayak itu juga ngaruh juga gitu ke kuliah aku, jadi kayak kuliah tuh jadi lemas gitu, cuma gara-gara aku gak keterima di Apple Academy itu. Nah, Hmm. sering berjalannya waktu, jadi kayak ya aku dengan berpikiran udahlah, aku udah malas ngapa-ngapain, takut nanti gagal lagi. Nah, terus beberapa bulan kemudian nih, tepatnya setelah aku Idul Fitri, ternyata aku di-hire sama salah satu ini proyeknya BUMN di daerah Sidoarjo. Ternyata abis itu tuh aku mikir, ternyata kegagalan juga bukan akhir dari segalanya ya. Nah, ternyata berawal dari kegagalan juga aku jadi one step closer gitu ke apa ya istilahnya I get a real job gitu as a Mhm. bener-bener real job gitu, bukan sebagai apa ya anak magang atau dan lainnya gitu. Jadi aku pikir setelah itu tuh wah ternyata emang ya yang namanya kita tuh kadang ngerasa pas awalnya tuh aduh kok aku gak bisa apa-apa, gini aja kok aku gak bisa ya, aku ngerasa gagal terus jadi hopeless gitu. Nah ternyata Mhm. di sisi lain ada apa ya, ada Blessing in berkat disguise yang gitu. menanti kita gitu. Nah, gitu sih kalau dari aku ya. Oke, oke, oke. Jadi kayak ada sebuah momen di mana kamu merasa gagal yaitu ketika nggak berhasil mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya. Cuman mungkin balik lagi mungkin God works in a mysterious way sehingga ya kayaknya mungkin ini bukan tempat yang tepat untuk kamu saat ini gitu. Mungkin bisa di next time, next year, maybe next 5 years, who knows kayak gitu. Dan di sini udah beberapa temen yang udah join ya, selamat malam dan selamat datang ya teman-teman di sesi Twitter Space nih bareng Growth Space dan Jagana kayak gitu. Nah, oke mungkin buat teman-teman yang belum tahu dari Growth Space sendiri kita merupakan satu komunitas ya di sosial media khususnya di Instagram yang dibentuk oleh Bang Jonathan N kayak gitu dan fokus untuk self development, karir, finance, dan juga relationship gitu. Dari 4 pilar itu kita pengen ngedevelop teman-teman bareng, berkembang bareng, yang nantinya juga bisa untuk istilahnya jadi versi terbaik buat diri kita gitu. Dan di sini kita malam ini bakalan ngobrolin tentang cara memaknai kegagalan gitu bareng Bang Iman Fatah. Halo Bang Iman. Halo Ibnu. Hai semua. Halo, halo, halo. Salam kenal. Nah, ini langsung ke oh iya di sini juga ada Kak Fudi juga ya. Sorry tadi masih keskip. Gimana Kak Fudi? Halo, salam kenal. Halo, salam kenal Kak Ibnu dan Mimin Roads. Di sini aku Funi, ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya bareng Growth Space juga dan teman-teman di sini. Oke, 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 oke. Mungkin aku ke Kak Iman Fadlun nih ya. Dan di sini udah ada juga beberapa teman yang udah join, yang baru join. Thank you banget. Mungkin bisa di share juga biar banyak lagi nih teman-temannya yang bisa ikutan dan juga sharing nih. Siapa tahu ada yang pengen cerita tentang kegagalan atau mungkin cerita tentang bagaimana bisa bounce back kegagalan itu sendiri. Nah, Bang Iman Fatah, mungkin pengen kenalan dulu kali ya teman-teman yang di sini. Ini sekarang ini aktivitasnya apa dan Yes. mungkin perjalanan karirnya dulu seperti apa nih? Halo kawan-kawan. Nama saya Iman. Saya adalah seorang musisi yang sekarang sudah berkecimpung di dunia teknologi dan berkarir di luar negeri. Saya domisilinya di Los Angeles, California dan bekerja di untuk satu perusahaan teknologi yang bisa dibilang raksasa lah ya.
Dan tapi sekarang saya lagi di Jakarta sih, lagi mudik. Dan akan di sini untuk waktu yang cukup lama karena bisa WFH, jadi ya saya pulang aja karena ada urusan keluarga juga di sini. Ya itu sih dari saya, mungkin itu dulu ya perkenalan. Oke, thank you Thank you. Banget. Thank you Kak Iman nih jadi salah satu ini ya software engineer atau lebih spesifiknya ke machine learning engineer di salah satu perusahaan teknologi raksasa ya. Mungkin teman-teman pahamnya ya kalau misalnya mau nyari sesuatu ke situ, aduh, udah paham nih kayak gitu. Ya benar TikTok, enggak bukan ya Bang ya? Iya betul. Setuju. Oke. Nah di sini aku juga udah ada Kak Devon ya, mungkin bisa open mic dulu, terus perkenalan ini Kak Devon ini dari mana sih, terus kira-kira kalau misalnya ngomong soal kegagalan mungkin bisa diberikan ini nih kayak insight kecil atau kisi-kisi terkait dari Kak Devon sendiri. Silakan Kak Devon. Oke, thank you Kak Ibnu ya. Tadi ada masalah dikit nih pas mau join ke sini. Ya, jadi aku Devon dari Jagana.id atau bisa dikenal sebagai Jaga Sasana ya. Nah, untuk insight-insight soal seputar mengenai kegagalan sebenarnya itu lagi relate banget sama Jagana karena kami itu lagi proses belajar dari gagal. Karena kalau kita lihat nih ya sebenarnya kalau di dunia leadership gitu ya, itu banyak banget kalau misalnya orang mau belajar itu permasalahan terbesar adalah takut. Takut kenapa sih? Takut kalau misalnya mereka itu mau mulai dan ternyata gagal dan akhirnya stop di situ. Memang kalau misalnya kita lihat itu merupakan proses yang wajar. Jadi kita ingin encourage kalau misalnya jadi leadership, kegagalan itu merupakan hal yang wajar gitu. Dan kami ingin mereka lebih berani dan melihat kegagalan ini suatu proses dalam pembelajaran yang akhirnya mereka bisa berkembang dan bisa develop dirinya sendiri. Jadi sesuai banget dengan Jagana yang merupakan komunitas dari platform edukasi mengenai value-based leadership. Nah, Jagana itu sendiri, aku coba kenalin dikit ya Kak Ibnu ya, karena mungkin dari sini beberapa masih belum tahu Jagana itu seperti apa. Karena Jagana ini diinisiasi oleh alumni dari Network Obama Leadership Asia Pasifik gitu. Dan siapa aja sih leader-leadernya? Salah satunya itu ada Pak Son Salim ya. Ada Pak Salim, ada juga Satenia Putra Lestari merupakan salah satu dari Action gitu. Dan juga ada Kak Disa sebagai founder dari Venture Park dan juga ada Pak Gigi, Jagana.id dan masih banyak lagi leader-leader lain yang ada di Jagana. Dan tujuannya ingin develop para audiens kita sih agar lebih berani berkembang mengenai beberapa hal gitu. Dan juga di sini ada Kak Funi nih sebagai represent dari Jagana. Itu Kak Ibnu. Oke. Jadi untuk Jagana ini sebenarnya lebih ke inisiator lah ya, inisiator untuk kepada teman-teman atau anggota yang follow atau mengikuti Jagana ini untuk menjadi lebih istilahnya menjadi versi terbaik juga ya, istilahnya mirip-mirip dengan Broadspace yang mana lebih condong ke leadership seperti itu nih. Ya, kurang lebih betul saat ini. Oke, menarik nih. Mungkin buat teman-teman juga bisa langsung cek di Instagram ya untuk saat ini platformnya di betul. Jagana.id. Yes, betul. Dicek di Jagana.id dan kebetulan ya Kak Ibnu ya, kita juga ada kesempatan nih buat para yang lagi beruntung lagi join sesi ini, buat kita nih yang join dan ingin mendapatkan hadiah gitu ya. Jagana sama Broadspace lagi ada bagi-bagi hadiah gitu ya Kak Ibnu ya. Wah, boleh dijelaskan nih. Menarik nih kalau ada hadiah-hadiah nih Kak. Nah, jadi caranya gampang banget nih buat kalian yang pas banget lagi join sesi ini. Itu kalian tinggal screenshot atau pokoknya foto aja kalian ikut dalam aktivitas sesi sharing kali ini. Nah, kalian itu bisa posting melalui Instagram kalian dengan tag Jagana dan juga Broadspace. Dan tentunya jangan lupa untuk follow Jagana dan juga Broadspace. Dan bagi kalian yang beruntung, kalian akan bisa mendapatkan total hadiah sebesar 150.000 untuk saldo GoPay. Begitu Kak Ibnu. Oke, menarik. Nah, di sini selain ada giveaway tapi juga ada konten-konten dan juga ya sesuatu yang membangun ya di Instagramnya Jagana gitu. Kalau misalnya mau curhat-curhat juga boleh juga ini ya Kak Devon, apalagi tentang kegagalan atau leadership itu. Boleh banget. Kalau misalnya mau curhat langsung aja. Karena siapa tahu bisa dapatkan sedikit dari situ. Oke. Thank you banget Kak Devon untuk openingnya ya dari tim Jagana. Dan di sini aku udah ada representasi dari Jagana juga yaitu Kak Funi. Halo, selamat malam Kak Funi. Salam kenal. Halo, selamat malam Kak Ibnu. Oke. Nah mungkin kita baru pertama kali ketemu dan pertama kali ngobrol ya. Jadi kayak aku pengen kepo nih tentang Kak Funi ini
perjalanannya seperti apa sih, perjalanan karir gitu, baik ups and downs-nya mungkin, terus sekarang aktivitasnya sedang banyak di mana gitu, mungkin bisa sharing sejenak? Oke, sebelumnya mungkin aku kenalin dulu ya, nama aku Funi. Aku memulai karirku itu sebenarnya sebagai seorang editor di salah satu publishing, terus berlanjut akhirnya aku boleh dibilang shifting career kali ya, shifting career ke dunia marketing sampai akhirnya sekarang aku bekerja di salah satu creative consultant sebagai manager yaitu Fastfoyer. Aku memulai karir itu di usia 17 tahun, karir sebagai profesional ya. Setelah lulus Wow. kuliah, itu berkarir sampai sekarang usiaku sudah 27 tahun. Berarti bekerja sudah 10 tahun ya, bekerja di industri gitu. Udah 10 tahun nih ya berarti ya. Wah. Sorry nih, sebenarnya agak mau memotong. Tadi ada sesuatu yang menarik nih. Kak Fun ini lulus kuliah usia 17 tahun. Apa TK-nya umur 1 tahun atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan nih. Prosesnya gimana tuh? Karena dulu mungkin waktu sekolah akselerasi. Jadi lulus sekolah itu usia 13 tahun, 17 tahun lulus SMA kuliah. tuh ya? SD, SMP, SMA sih. Oh, 13 tahun itu udah lulus SMA ya berarti? Iya, udah lulus SMA. Oke, berarti istilahnya dari SD, SMP, SMA itu programnya emang udah akselerasi ya pada saat perjalanannya dulu ya? Jadi setiap mau naik tingkat lagi nih, misalnya dari SD mau naik ke SMP tuh tes lagi kan, terus aksel lagi, habis itu tes lagi, aksel lagi gitu. Oke. Ini cukup menarik juga nih ya buat teman-teman nih, FYI juga ketika Kak Funi tadi share tentang lulus kuliah di usia 17 tahun, ya tapi something interesting karena di saat yang lain ya, di saat teman-teman yang lain mungkin startnya lebih bisa dibilang agak lebih lambat, di mana mungkin usia 21, 22 itu baru lulus kuliah, tapi Kak Fun ini kayak udah start 5 tahun earlier gitu. Nah, kalau misalnya untuk ngobrolin kegagalan, ini kan pasti dari perjalanan gitu kan, dari perjalanan sekolah dan kuliah sampai lulus, ada ini nggak sih cerita mengenai kegagalan gitu, atau mungkin kesulitan untuk keep up materinya, atau seperti apa tuh? Kalau aku pribadi ya, paling sulit itu adalah menyesuaikan diri dengan orang-orang yang pasti jauh lebih dewasa dari aku gitu. Kalau misalnya ditanya kegagalan yang pernah aku rasakan di saat aku kuliah, kegagalan aku adalah aku sangat clueless untuk menjadi siapa gitu. Karena aku menjalani kuliah itu, ya udah, aku harus kuliah nih, udah waktunya kuliah nih, ya udah aku kuliah karena pada saat itu juga posisinya kuliahnya adalah beasiswa. Sebenarnya pengen ngambil gap year, tapi karena ya udahlah ada beasiswa, kuliah aja gitu. Dan pada zaman dulu tuh kayak aku kan kuliahnya di tahun 2008 ya, dan aku terlahir dari orang tua yang baby boomers gitu ya. Aku merasa bahwa orang tuaku itu bukan orang tua yang mengarahkan anaknya harus jadi apa, terus juga membimbing anaknya dan memberi figur gitu ya, kamu harus begini gitu. Dan pada saat itu usia 13 tahun, milih kuliah sendiri, bertanggung jawab sendiri, sering menghadapi kegagalan itu sendiri gitu kan, karena clueless tadi, sampai akhirnya aku bisa menjalani itu semua dan menemukan jalan hidupku gitu lah, jalan hidupku dari segi karir maupun dari segi pendidikan. Oke, berarti istilahnya dari orang tua ya, istilahnya dari orang tua pun juga kayak nggak menuntut yang terlalu gimana-gimana nih ya buat perjalanan karir atau kedepannya, itu berarti bisa dibilang salah satu ini nggak sih, salah satu keuntungan ya, bisa dibilang salah satu keuntungan dari sisi Kak Funi itu sendiri. Wah, menarik nih. Nah, setelah lulus nih, aku pengen coba gali lebih deep lagi sih tentang Kak Funi. Setelah lulus, ini kan faktor usia itu jadi pengaruh nggak sih ketika waktu pertama awal berkarir gitu? Sangat berpengaruh. Jadi dulu aku pernah mendaftar, karena kan dulu aku kuliahnya IT ya, aku mendaftar ke beberapa perusahaan. Jadi waktu aku lulus itu sebenarnya usia aku belum 17 tahun dan belum punya KTP. Dan pada saat itu tuh banyak banget perusahaan yang harus kalau saya kerja itu legal age-nya 18 tahun. Waktu itu aku lulus di perusahaan game, jadi
quality tester, tapi ternyata mereka tidak screening KTP dan segala macam, dan akhirnya aku tidak bisa masuk di situ gitu. Jadi akhirnya pekerjaanku pada saat itu adalah menjadi salah satu pustakawan di kampus, karena memang dari awal aku masuk, kira-kira di semester 2 aku pustakawan di kampus, sampai akhirnya pada saat itu aku tetap menjadi pustakawan, jadi asisten dosen juga, dan akhirnya karena aku dulu sering main Twitter sih salah satunya, aku dipilih jadi editor sama, kalau misalnya teman-teman tahu penerbitannya itu adalah Gagas Media. Jadi waktu itu Oke. akhirnya di usia 17 tahunku aku bekerja sebagai editor tanpa sebenarnya basic ngedit, basic penerbitan, basic bahasa Indonesia gitu ya, basic sastra aku tidak punya sama sekali, tapi basicnya adalah suka nge-tweet gitu. Akhirnya aku di-hire dari Twitter gitu, oleh salah satu mantan direkturnya dulu, seperti itu. Wah, oke. Cukup seru nih dan menarik juga nih ya perjalanannya. Jadi kayak ada ini juga ya, bisa dibilang ada ups and down ya ketika waktu di awal, apalagi belum legal age, dan I mean you were still a minor gitu, masih 16 tahun gitu kan setelah lulus kuliah gitu, kayak oke, what do you expect company untuk menerima kamu gitu, kayak ada rasa itu juga gak sih Kak dulu tuh, kayak masih aku masih pengen coba nih sampai 18 tahun dulu lah, seenggaknya punya KTP gitu, 17 gitu. Kalau ditanya ya jujur aja ya, kenapa pada saat itu tuh aku nggak pernah ngelamar kerja. Jadi kayak aku menunggu ada yang hire aku nih, kan kalau misalnya di kampus dulu tuh Oke, dari biasanya network ya. kayak networking, atau misalnya kalau waktu pas kita dulu kuliah biasanya kita ada kayak job fair gitu kan dari kampus gitu Yes, yes. kan. Terus kita memang di screeningnya dari kampus gitu. Nah, jadi ketika pada saat pertama kali aku gagal karena KTP itu, aku sudah tidak berharap aku harus bekerja gitu, kayak ya udah deh lulus kuliah pulang aja gitu ke rumah, udah mikirnya kayak gitu. Tapi Oke. sangat tidak expect sih, pada akhirnya aku kerja di penerbitan itu. Oke, berarti kayak sesuatu yang bisa dibilang mengejutkan juga ya ketika tiba-tiba langsung dipanggil dari Gagas Media, apalagi pada saat itu pasti pada saat itu kayak sosial media kan juga belum se-booming sekarang ya. Iya banget, Kayak iya. semalam tuh kita juga sempat sharing nih, ada Bang Jonathan N juga kedengan di 2010-an awal, 2011 gitu, ketika beliau building ini Anjing Gombal, mungkin dulu tahu juga Anjing Iya, Gombal. tahu. Nah, sebenarnya sedikit cerita juga ya dari semalam itu. Jadi kayak bener-bener building personal brandingnya itu dari ya udah Anjing Gombal itu, terus akhirnya di hire salah satu agency dan kayak bener-bener kerja di awal sosial media itu kan istilahnya, berhubung beliau juga industrinya dan studinya beda ya, studi arsitek terus berkarir di admin sosmed gitu, dan dulu kerjaannya benar-benar yang mungkin teman-teman sekarang juga banyak yang relate, kayak pekerjaan 3-4 orang jadi satu nih, kayak jadi Superman gitu, hingga akhirnya kebetulan punya atasan yang lumayan baik dan akhirnya bisa terdevelop sejauh ini kayak sejauh sekarang gitu sih. Dan mungkin perjalanannya Kak Funi ya mirip-mirip hingga akhirnya sekarang ini jadi di Crossfire sendiri. Oke, thank you banget Kak Funi untuk opening yang cukup menarik ya di malam ini. Dan di sini sebenarnya ada Kak Iman Fatah nih. Ini agak unik juga ya cerita perjalanan karir, dan juga mungkin ada fase-fase kegagalan di situ. Ini mungkin dari Mas Iman, mungkin aku pengen tanya tentang awal karir di dunia musiknya, kemudian bisa sampai shifting ke sebagai software engineer ya, atau sebagai machine learning engineer, ini seperti apa Kak? Gue mau minta maaf dulu sebelumnya. Boleh kalau Kak Funi lagi nggak? Jadi nih kakak ipar gue lagi ulang tahun, jadi mau pilih dulu bentar aja. Oh, oke. Boleh. Bisa pilih gue dan lagi. Bentar kok. Oke. Sorry ya. Oke. Siap Bang. Take your time. Nah, oke. Nah, Kak Devon, ini berhubung dari Kak Iman Fatah masih coba playing dulu ya. ini kita coba ngobrol lagi lebih lanjut nih tentang Kak Fun ini. Dari Kak Devon sendiri, kebetulan kan sesama ini ya, maksudnya dari representasi Jagana. Mungkin ada yang pengen di-sharingkan dari Kak Devon kemudian ke Kak Funi sendiri nih tentang gimana kegagalan itu sih. Oke. Kalau jujur ya, kalau misalnya aku dibandingin sama Kak Funi, aku jujur minder gitu ya.
Waduh, jangan kalian. banding-bandingin dong. Ini kan Oke, balik lagi. Gimana? Oke. Gimana? Ya, cuma maksudnya jujur aku juga amazed gitu dengan sosok Kak Funi yang bisa lulus di bawah umur 17 tahun gitu ya. Yang dimana saat itu belum genap umurnya 17 tahun. Tapi kan sangat unik ya kalau misalnya kita lihat dengan ternyata lulus sangat cepat pun ternyata tidak semudah atau tidak seindah yang kita orang pikirkan. Kan kalau misalnya orang-orang cenderung lihat dia enak ya, dia itu lulusnya cepat, pasti dapat kerjanya gampang dan segala macam. Dan ternyata ketika kita lihat lagi itu ada loh problem-problem yang dihadapi dengan keuntungan yang dianggap orang-orang tersebut ya dengan lulus cepat itu. Kalau misalnya aku sih pengen dengar dari Kak Puni sih. Misalnya kalau misalnya kita lihat nih, orang merasa gagal itu merasa kita ini gagal itu gara-gara kalau misalnya dengan audiens-audiens kita gitu ya. Kan mereka sering banget merasa dirinya, aduh kenapa sih gue gagal dalam hal ini, kenapa gue merasa tidak bisa melakukan hal ini dengan baik. Itu faktor tersebut bisa terbentuk atau mindset tersebut bisa terbentuk itu menurut dari Kak Puni dengan pengalamannya ini, apa sih sebenarnya Kak? Bisa di-sharing dengan teman-teman kita. Kalau biasanya ya, karena ini based on experience aku, sebenarnya kita tuh sering ngerasa gagal karena kegagalan yang dibentuk sama masyarakat gitu. Karena gini, ketika contohnya kita nggak bisa lulus PTN gitu. Yang menganggap PTN itu baik dan termasuk universitas yang sangat diperhitungkan dan menjadi target itu adalah masyarakat. Kalau misalnya aku kembali ke diri aku yang dulu gitu, aku lulus SMA mau kuliah, aku bahkan tidak mendapatkan knowledge bahwa oh aku harus kuliah di PTN, oh kenapa aku harus kuliah di PTN, kenapa aku harus jurusan itu, kenapa aku jurusan ini, aku tidak mendapatkan banyak clue untuk itu gitu. Jadi aku hanya menjalani apa yang sudah aku dapatkan dan aku menjalani itu dengan sebaik mungkin. Ya kalau misalnya menurut orang-orang sekitar pasti aku tergolong orang yang gagal gitu kan, karena aku bahkan tidak mencoba PTN, aku bahkan tidak mencoba pilihan universitas lain yang seperti pemikiran yang udah dibentuk di masyarakat. Sampai akhirnya aku ngerasa bahwa kegagalan itu sendiri sebenarnya bukan bentuk emosi gitu kan, tapi ketika kita mendapatkan kegagalan, akhirnya muncullah emosi dalam diri kita gitu, men-trigger emosi itu. Gitu sih. Oke, jadi sebenarnya kegagalan ini kalau misalnya kita lihat itu bukan dari kita sendiri ya Iya, kemungkinan. Ada juga kemungkinan ternyata stigma-stigma dari masyarakat ini udah terbentuk kalau misalnya kesuksesan itu titiknya di sini gitu loh. Jadi ketika kita tidak bisa memenuhi hal tersebut, akhirnya kita ternyata gua gagal nih tidak bisa memenuhi ekspektasi atau stigma-stigma yang udah terbentuk gitu. Bener banget ya, Fon. Gitu ya Kak Puni. Oke. Kalau misalnya dari Kak Puni ini sendiri nih sampai kita masih menunggu Mas Iman ya. Dari Kak Puni sendiri yang membuat orang-orang banyak sekali proses kegagalan ya. Membuat ternyata kegagalan ini akhirnya udah terjawab nih kenapa mereka bisa memikirkan bahwa ini kegagalan. Tapi yang problemnya adalah ketika kita sudah gagal kan akhirnya tidak mau ekspor lagi dan kita banyak banget yang berpikir bahwa kegagalan ini merupakan akhir gitu loh. Nah, kalau misalnya tadi kan kasusnya masih oke lah karena tidak bisa memenuhi stigma masyarakat. Tapi kalau misalnya sudah mulai terbentuk pola pikir, oh ini adalah kegagalan dan ini udah akhir dari segalanya itu, menurut dari Kak Puni itu bagaimana? Kalau menurut aku gini, yang paling penting dipahami bahwa kegagalan itu bukan sesuatu yang sifatnya permanen, gitu kan. Proses itu nggak bakal berkhianat, tapi ekspektasinya yang perlu di rearrange lagi, diklarifikasi lagi, diperjelas lagi. Kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu ya hasilnya itu pasti bisa gagal, bisa sukses. Kalaupun kita berusaha sekuat mungkin nih, semaksimal mungkin, belum tentu juga bisa bikin kita jadi sukses. Tapi setidaknya pasti ada hasilnya gitu kan. Oke, Nah, betul. sekarang itu ekspektasi kita tuh apa gitu loh. Ekspektasi kita sukses atau gagal nih. Ini yang kadang orang jadi nganggapnya itu ya proses juga bisa berkhianat. Padahal ya sebenarnya hasil itu nggak sama dengan ekspektasi gitu. Jadi ketika misalnya hasilnya adalah gagal, ya kamu sudah mencoba gitu. Kamu sudah ambil satu langkah lebih maju dari keadaanmu saat ini. Dalam segi proses sebenarnya kamu berhasil gitu loh. Sebenarnya kamu sudah ngambil kesempatan ini nih.
Tapi ketika hasilnya tidak sesuai dengan makna kesuksesanmu, ya bukan berarti hidup itu berakhir pada saat itu. Kamu ya harus coba lagi, harus ambil lagi langkah yang lain gitu sih. Jadi menurut aku yang perlu dipikirkan bahwa kegagalan itu bukan sesuatu yang permanen, dan klarifikasi sama diri sendiri, ekspektasi kita itu kayak gimana. Oke, menarik banget nih Kak Puni. Ternyata aku ada ambil poin yang hasil itu tidak sama, belum tentu sama dengan ekspektasi. Jadi setelah aku pikir-pikir juga ternyata benar juga ya kalau ekspektasi kita ini ada yang membuat kita sometimes merasa down gitu. Dan yang kita mesti lihat lagi itu bagaimana kita proses menjalankan hal tersebut gitu. Bagaimana kita proses untuk meraih hasil atau ekspektasi yang kita udah buat. Dan itu benar banget sih Kak Puni, menurut aku proses ini yang sebenarnya mesti kita lihat lagi lebih dalam sehingga kita akhirnya bisa eksplor lagi apa sih permasalahan-permasalahan dalam proses ini sehingga kita nggak bisa gain ekspektasi ini gitu. Dan kita gimana caranya kita untuk maintain ekspektasinya. Menarik banget Kak Puni untuk hal tersebut dan aku sebenarnya penasaran ya sama Mingro. Halo Mingro. Mimin Halo, Space. halo. Halo, kalau misalnya ini nih aku cuma penasaran ya. Kalau misalnya dari Mimin Space ini kira-kira kalau melihat suatu kegagalan ini gitu ya, ataupun orang-orang yang merasa ketika sudah mulai gagal dan merasa ini sudah menjadi akhir gitu, menjadi akhir dari segalanya. Kalau dari Mingro itu sendiri gimana tuh? Mungkin seperti ceritaku di awal tadi ya. Jadi nggak semuanya itu berakhir gitu ketika kamu gagal. Nah aku juga kan tadi kayak mikirnya pas awal tuh, waduh kayak udah berakhir nih aku gak keterima beasiswa dan ternyata kan di sisi lain di situ tuh ada jalan lain gitu bahwa aku di hire sama salah satu company gitu buat dikasih ininya dikasih tanggung jawab buat mengurus medsosnya dan dokumen-dokumen lainnya gitu. Nah gitu sih. Oke. Oke, thank you ya Kak Mingro. Terus aku ini kayaknya lihat dari Kak itu udah mulai gatel nih pengen nanya-nanya. Gimana? Apakah aku melihatnya Kak Iman, Mas Iman ini udah selesai belum nih tiap lilin ya? Halo, udah. Habis makan kue dikit. Maaf ya kawan-kawan. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Celebrate ya. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan tadi nih Kak Iman. Gimana tuh ketika menanggapi kegagalan? Oke, jadi di awal karir kan tadi udah dijelaskan ya as a musician, sebagai musisi, dan kemudian beralih shifting karir itu juga nih sebenarnya mirip-mirip juga sama Kak Puni tadi ke perusahaan teknologi yang jumpingnya menurut aku cukup luar biasa. Mungkin mungkin bisa diceritakan gitu ketika mungkin ada proses kegagalan ya di karir musiknya sebelumnya sehingga memilih untuk banting setir, atau mungkin saat ini masih bisa dibilang okay, I'm good, I'm fine, but sometimes I feel like sedikit merasa self esteem kurang lah, atau mungkin ada yang harusnya bisa diperbaiki. Mungkin bisa di-sharingkan di beberapa poin itu tadi. Oke, jadi ya jadi gue tuh sebagai musisi ya, saya tuh grow up sebagai suka musik, terus akhirnya memilih untuk karir sebagai musisi juga nggak sengaja sih, karena emang ada jalannya di situ gitu kan. Nah, tapi kalau dalam menariknya adalah kalau dalam karir bermusik itu selama ini yang saya rasakan itu di Jakarta ya, saya kan besar di Jakarta ya, itu ini saya pribadi ngomong secara pribadi bahwa gue tuh merasa kalau my identity is my career gitu. Gue adalah seorang musisi dan gue harus sukses di musik dalam tanda kutip ya. Sukses dalam arti kata dikenal orang dan sukses secara komersial. Fulfillment itu menyeluruh gitu. Gue mungkin bisa dibilang orang yang cukup kalau untuk dikenal, gue bisa cukup dikenal di kancah musik yang nggak terlalu besar, tapi gue cukup sukses di situ ya. Dalam arti kata sustain lah, gue bisa ngeband, bisa menghidupi diri sendiri. Tapi nggak secara finansial sebetulnya. Nah, dan itu gue merasa di situ gue merasa gagal sebetulnya. Gue gagal secara finansial, maksudnya gue cuma cukup untuk hidup, tapi nggak cukup untuk nabung, nggak cukup untuk ngapa-ngapain gitu. Jadi di situ tuh gue pernah ngerasa down banget sih sebetulnya. Pernah ngerasa bener-bener mungkin kalau untuk sekarang itu dibilangnya mental health-nya agak ini ya, kena gitu ya.
zaman dulu kan kita mana ngerti gitu. Gue kan nggak Iya, aware iya, sama hal iya. kayak gitu kan. Zaman dulu Iya ditanya gitu. lu ngapain sih? Udahlah Iya gabung sini makanya, gitu. iya Nggak ada makanya awareness sama sekali dulu ya. nggak bisa nggak ngerti gue. Iya. Tapi ya jadi gue ngerasa ini kok gue gagal banget sih gitu lah. Gue ngerasa gue gagal gitu. Tapi ya tuh karena setelah gue jalani, setelah gue lewatin, sekarang gue udah di dunia yang beda, gue looking back gitu ya, gue ngeliat bahwa kenapa gue merasa seperti itu, karena itu tadi gue merasa my career is my identity is my career gitu loh. Jadi gue merasa sebagai musisi gue harus sukses banget, dan karena itu adalah itu mendefinisikan gue sebagai manusia. Kalau gue gagal di situ, gue nggak berarti gue adalah manusia yang gagal gitu. Itu kenapa setelah gue looking back gitu gue ngerasa kayak gitu ternyata. Kebalikan dengan yang di saat ini, di kantor saat ini tuh, gue ada pengalaman yang gue gak pernah lupa sebetulnya. Ini baru kejadian tahun lalu sebetulnya. Gue kan tahun lalu itu gue dipercaya untuk megang satu divisi lagi. Itu sama mentor gue, waktu gue ada training gitu, sama mentor gue, diajarin banyak hal kan. Gue tuh pusing banget, ribet banget. Gue kayak kuliah S3 gitu. Udah gitu, kayak kuliah S3 diajarin, gitu ditanya, lo ngerti nggak? Do you understand all of this? Gitu. Kalau lo nggak ngerti, nggak apa-apa, bukan salah lo. Itu berarti salah gue yang mesti komunikasi ke lo. Di situ gue langsung, wow, gila ya. Ini kalau gue dulu selama bermusik sama gue di Jakarta, gue nggak pernah nemu kayak gini. Kalau misalnya gue nggak ngerti, mereka akan nyalain gue. Mereka tuh ngerasa, oh kalau goblok banget sih. Udah dibilangin, jelasin kok nggak mudeng-mudeng gitu ya. Iya, kalau nggak ngerti. Nah, ini kebalik. Gue di situ, wah, kok ini gini ya mentor gue ya. Dari situ yang tadinya gue nggak ngerti, gue jadi belajar. Jadi instead of gue cursing myself, gue malah jadi termotivasi untuk bisa gitu. Dan akhirnya bisa. Dan akhirnya gue bisa pegang posisi sekarang. Itu gue nggak pernah lupa sih. Itu baru kejadian belum lama. Dan itu gue jadiin pelajaran bahwa ya itu sih sebetulnya kok ya itu kok bisa sehebat itu ya. Kenapa waktu gue yang ngalamin di sini tuh mereka malah berkaca ke diri sendiri instead of nyalain orang lain gitu. Jadi itu ya itu menarik sih. Gitu sih. Benar. Jadi kayak ada perbedaan ini ya, bisa dibilang perbedaan mental dan juga pola pikir terkait kultur juga ya dulu ya. Kultur juga betul. Itu beda banget. Gue berasa banget sih selama di berkarir di sana ya. Itu hal-hal yang gue I don't mean to mendiskreditkan, tapi gue baru nemu itu setelah gue pindah ke sana gitu sih. Oke, karena tapi istilahnya mungkin personal ya, personal experience iya, juga nih Bang ya. Experience. Betul. Oke. Nah, sebenarnya yang menarik di sini adalah ketika dari Bang Iman sendiri dulu kan merasa ngedown juga ya, kayak ini tuh passion gue, kayak gue tuh di hidup dari dulu pengen jadi musisi, tapi ternyata in the end reality ya, kita ngomongin balik reality, nggak sesuai dengan kenyataan gitu, dan itu terbukti bahwa dari Bang Imannya juga ngerasa gagal. Nah ya memang secara finansial masih belum settle gitu ya. Mungkin ketika zaman-zaman dulu tuh industri musik yang masih ya sesuai pasar dan segala macem lah ya. Apalagi di zaman-zaman kayak 2010 ke atas tuh kan udah mulai agak sulit juga ya mungkin untuk musik-musik alirannya Bang Iman gitu. Nah dulu bisa diceritain nggak sih kayak bounce back-nya sampai bisa ke fase yang sekarang itu gimana? Bounce back-nya pas gue pindah domisili sebetulnya. Jadi 2017 kan gue sama istri kan pindah ke Amerika karena istri gue harus lanjutin studi, jadi gue ikut. Nah dari situ gue mulai melihat banyak mindset yang mungkin kayak gini loh. Jadi ketika gue grow up di Jakarta dengan jadi ngeband gitu, gue selalu merasa bahwa inilah hidup gue gitu. Gue ditarik di semua itu gue kayak start from zero, gue kayak mulai dari nol gitu loh. Gue ini siapa sih? Kalau di Jakarta gue kenal orang, gue bisa nelfon si ini, gue bisa punya jalan itu, jadi segala macem, gue bisa gitu. Nah begitu gue ke LA, gue kan tinggal di LA ya, gue gak kenal siapa, lo kebayang gak? Gue mau ngapain coba di sana? Gak kenal siapa gue. Iya, yang bisa dibilang di carry istri juga ya dulu ya. Iya. Gitu. Tapi ya gitu, jadi kayak start from zero. Tapi di satu sisi gue ngerasa, gue nih from beginning, clean slate lah ibaratnya. Jadi gue nggak terbebani bahwa gue adalah seorang musisi yang begini. Enggak. Gue adalah orang yang mencoba survive di Amerika. Udah itu aja. Jadi dari situ mindset gue berubah tuh pelan-pelan tuh bahwa gue mesti cari ini, gue mesti usaha ini, dan bukan berarti gue jadi yang tadinya gue musisi, gue main musik kayak gini, gue harus sukses di sini gitu. Begitu sampai sana gue nggak bisa kayak gitu kan. Akhirnya ya udah, gue coba cari kerja ini, cari itu, ini segala macam, kayak bener-bener dari bawah. Itu tuh bener-bener ya, mengubah mindset gue sih sebetulnya. Oke.
dan mungkin bisa dibilang ketika dulu move ke Amerika, ini kan sebenarnya gue mau nanya masalah sensitif, tapi kayak mungkin ini nggak sih Bang, kayak faktor umur ya dulu, apalagi pas waktu berkarir waktu awal 2017 gitu, itu ada rasa ini nggak sih kayak minder gitu, atau mungkin ngerasa aduh gimana ya saat ini kayak telat nggak ya bla 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 kayak gitu kan sebuah pemikiran yang negatif, tapi di kultur kita atau di Indonesia itu banyak gitu yang seperti itu. Kalau dari Bang Iman dulu gimana tuh? Gue ngerasa kebalikannya justru. Gue baru tadi pagi sih, gue gue nulis komen di LinkedIn orang. Ada orang lagi posting soal LinkedIn, soal usia, bagaimana orang-orang yang udah di umur 40-an itu mencari kerja, lowongan kerjanya seperti apa, kesempatannya bagaimana. Gue komen agak panjang di situ. Udah gitu banyak yang komen balik gue, banyak yang nggak reply balik. Bang, setuju tuh di Indonesia tuh ageism gini. Yang gue rasain gitu sebetulnya. Gue malah ngerasa, gue udah 40-an ya. Gue udah 40-an dan begitu gue ke sana, mereka tidak melihat gue sebagai orang dengan umur 40-an gitu. Mereka melihat gue sebagai tenaga kerja yang masih yang punya perspektif beda dari orang Amerika. Di sini kemarin gue lihat lowongan kerja programmer usia 30 tahun. Gue sebetulnya nggak ngerti relevansi antara usia dan skill. Karena ini gue sampai sekarang bener-bener nggak ngerti di mana relevansinya orang umur sekian harus dia skillnya harus sekian gitu. Gue nggak ngerti gitu sampai sekarang. Jadi itu soal usia ini emang ageism ini mungkin di Indonesia kultur yang biasa ya. Kalau di sana tuh masuk diskriminasi sebetulnya. Oke. Jadi isu sensitif bener ya kayak tadi, dan yang menariknya sih dari take outs dari Bang Iman tadi ketika bilang bahwa salah satu faktor untuk bisa bounce back adalah lingkungan, atau bisa dibilang tempat tinggal, atau mungkin kalau bergeser lagi ekosistem ya. Kita bicara masalah demografikal, terus geografikal dan segala macam mungkin kayak gitu. Itu berarti ngaruh banget ya mungkin terhadap ngaruh. Kalau dari pengalaman gue itu ngaruh banget. Karena di sini kulturnya tuh ageism-nya tuh normal ya, dinormalisasi gitu di sini. Kayak apa? Mungkin juga kultur bahwa orang yang lebih tua harus dihormati dan orang yang lebih tua juga memberi wejangan ke yang muda. Kalau di sana, mungkin karena gue tinggal di California ya. California itu agak kebalik sebetulnya. Justru orang-orang yang nggak berasal dari background yang sama dengan mereka itu dihargain banget. Justru orang-orang yang relatif usianya lebih muda, mereka punya perspektif yang nggak dimiliki oleh orang-orang segenerasi gue. Kayak gitu loh. Dan gue punya perspektif yang nggak dimiliki orang-orang generasi sebelum gue. Mereka justru dengerin orang muda. Itu yang ngebedain sebetulnya di sini sama di sana. Pengalaman gue ya. Iya, oke, benar-benar. Kita sharing dan based on personal experience juga ya. Mungkin ada sesuatu yang mirip-mirip atau ya nyenggol-nyenggol sedikit buat teman-teman di sini, mungkin bisa sharing juga ya, bisa open mic atau request kayak gitu. Nah, oke, thank you banget Bang Iman cerita atas perjalanan bisnisnya ya. Jadi kayak gue jadi mikir nih kayak sekarang sukses nih, apakah gue harus pindah ke Amerika? Waduh, land of dream balik lagi. Coba aja. Oke, thank you banget Bang Iman. Nah, sekarang aku pengen balik lagi ke Mimin Growth Space nih. Nah, kira-kira ada ini nggak sih, something yang dikepoin dari Kak Funi atau Kak Iman? Kayaknya tadi udah nyenggol-nyenggol lewat DM. Jadi gini sih. Jadi aku tuh punya temen kan. Jadi dia tuh kayak menurutku kayak salah satu manusia yang paling perfect ya yang saat ini aku temuin. Jadi dia tuh dari dia SD ya nyampe dia kuliah, kayak dia selalu dapet juara gitu. Setiap dia ikut lomba dia selalu juara, IPK-nya juga bagus-bagus gitu. Nah sampai suatu saat si temenku ini pernah ditanya gitu sama bokapnya gitu, kamu tuh pernah gagal nggak sih Mbak, katanya. Terus kayak kamu kan biasanya kalau dapat kalau ikut kegiatan gitu, ikut kejuaraan kamu selalu juara tuh, katanya. Terus si temenku tuh bilang katanya, nggak pernah Pak, katanya. Nah, terus si bapaknya tuh bilang lagi kan, duh kayak bapak tuh agak khawatir ya sama kamu gitu, coba deh buat gagal gitu. Nah tapi dengan catatan kamu tuh jangan menyesali kegagalan tersebut gitu. Nah menurut Iman dan Kak Funi gitu, apa iya sih seseorang yang nggak pernah gagal itu harus gagal gitu, harus merasakan dia gagal atau dia terjatuh gitu, nah biar gitu suatu saat dia gagal itu dampak bagi dia tuh nggak terlalu besar gitu.
Mungkin bisa ke Kak Funi dulu ya? Oke. Oh, oke. Kalau misalnya ya, kan dari contoh yang tadi udah dibilang sama Mindro ya, dia diminta untuk sengaja gagal gitu. Sebenarnya sih bukannya untuk sengaja gagal kalau untuk aku sendiri, karena aku boleh dibilang pernah mengalami hal ini kali ya. Aku dulu pernah ada di masa dimana aku tidak bersiap untuk gagal, bahkan saking ambisnya itu tuh aku menyatakan ke diri sendiri atau bahkan orang lain, gue nggak mau nih kalau gue sampai gagal gitu, karena gue nggak siap mental, nggak siap hati buat kegagalan tersebut. Tapi yang harusnya dikasih tahu atau misalnya di-share ke orang-orang yang seperti ini, bahwa ya dia harus menyiapkan diri untuk probabilitas hasil dari kebalikan dari kesuksesan itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk mencoba sesuatu dan sengaja gagal, menurutku itu nggak menjadi sebuah pelajaran dalam dirinya gitu ya, karena dia juga udah tahu bahwa aku mencoba ini supaya aku belajar gagal gitu. Padahal kan sebenarnya bukan gagalnya itu yang dipelajari, tapi gimana caranya mengelola emosi ketika kita sudah menghadapi kegagalan. Nah, jadi ya menurut pendapat aku merasa itu kurang relevan aja sih. Yang harusnya dicoba adalah meluaskan hati untuk menerima probabilitas lain. Karena ketika kita nggak nyiapin diri untuk gagal itu, untuk kemungkinan gagal itu, depresinya tuh tinggi banget sih. Oke, mungkin bisa dibilang, kita tuh harus menyiapkannya secara mental gitu ya, Kak? Iya bener. Bukan Oke nyoba oke. buat gagal, bukan nyoba buat ngabisin stok gagal gitu. Oke, terima kasih, Kak. Terus, kalau dari Mas Iman sendiri gimana nih? Sorry, boleh diulang nggak pertanyaannya, Min? Oke, jadi, pertanyaannya itu kayak, eee, bener gak sih orang itu harus gagal gitu, biar dia tuh gak, apa ya, biar suatu saat itu dia tuh ngerasa, apa ya, istilahnya kayak di kemudian hari itu dia tidak terdampak secara banyak gitu, dampak yang nggak dampak yang dirasakan oleh dia gitu ketika dia gagal gitu. Eh, Tadi nambahin yang Kak Funi tadi itu setuju banget sih bahwa ini yang jangan ngabisin stok gagal ya. Karena seiring berjalannya hidup manusia, lah gue tua banget. Seiring berjalannya kita, manusia mah pasti gagal, pasti ada gagal. Jadi kegagalan tuh kayak gunung es sih kalau menurut gue. Kayak apa meme yang gunung es itu loh, yang atasnya kecil terlihat indah dan bagus, tapi di bawah laut tuh apa banyak yang tak terlihat, tapi banyak proses-proses yang berat gitu ya, termasuk gagal di situ. Jadi ketika kita gagal ya itu proses aja sih, proses hidup sih. Tapi emang ketika kita mentalnya emang nggak siap, ya emang kita juga nggak akan pernah siap kapan kita gagal. Yang kita bisa lakukan adalah jalanin apa yang kita harus jalankan aja gitu. Karena emang kegagalan kan kita nggak pernah pengen gagal, tapi kita pasti akan gagal suatu saat gitu loh. Jadi ya ketika gagal itu terjadi ya kita ya terima gitu loh. We accept that, kita menerima yang lapang, we pause, we take a breath, kita move on. Gitu sih kalau dari gue. Oke, terima kasih. Aku balikin lagi deh ke Bang Ibnu. Halo Bang Ibnu. Oke, menarik nih. Gimana? Sebenarnya mau tap in dikit ya ketika ngomongin kita belajar atau menyiapkan diri gitu. Bisa dibilang menyiapkan diri untuk kegagalan. Jadi baru tadi banget aku baca sekilas, buka-buka lagi tentang filosofi teras gitu. Terus kemudian ada di video YouTube, ada salah satu YouTuber favorit, dia bilangnya bahwa mau gimana pun banyak hal yang di luar kontrol kita gitu, dan biasanya yang di luar kontrol kita itu kejam, kayak tadi yang dibilang Kak Iman gitu, tentang gimana punya passion istilahnya dari kontrol diri gitu ya, tapi ternyata di dunia luar malah dimentahkan gitu aja tuh dari passion dan perjalanan di bidang musik tadi gitu. Terus dari Kak Funi juga di awal gitu ya, dulu banget di awal-awal karir gitu, bahwa banyak istilahnya ternyata requirements kerja gitu harus ada legal age gitu, dan baru tahu juga ketika baru lulus gitu, kayak
banyak hal di luar kontrol, dan ketika kita sudah memikirkan hal yang terburuk, istilahnya kita menjadi atau being proaktif, kita menjadi orang yang nggak reaktif. Jadi ketika orang reaktif itu kan jatuhnya aduh marah-marah gitu, aduh kayak menyalahkan keadaan gitu. Jadi kayak anjir, kenapa sih gue dulu kayak gini, kenapa pas waktu dulu masih bisa produktif bla 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 segala macam, kenapa kok gue nggak gini ya, udah terlambat gitu. Yang bisa diperbaiki ya gimana kita bisa menyikapi yang sekarang supaya kita bisa lebih siap akan next-nya seperti apa. Entah kita nanti akan gagal lagi, atau mungkin bisa jadi itu menjadi feedback yang luar biasa tinggi gitu ya dari diri kita yang sekarang. Dan intinya adalah orang yang siap-siap untuk kemungkinan terburuk itu bisa dibilang orang yang bisa lebih proaktif terhadap bagaimana dia menyikapi sekitar, menyikapi lingkungan sekitar kayak gitu. Nah, aku mungkin mau balik ke Kak Dever lagi tentang itu tadi ya, tentang beberapa hal yang di-share oleh Bang Iman sama Kak Funi nih tentang kita butuh gagal nggak sih nih Kak Dever? Oke, kalau misalnya aku ya tadi aku lihat, aku dengar cerita dari yang Minggu, aku justru kaget gitu loh ketika ternyata masih ada orang yang gimana ngomongnya, masih ada yang dilihat oleh orang lain ternyata belum pernah gagal gitu ya ternyata. Dan akhirnya malah disuruh coba untuk melakukan sesuatu untuk gagal. Dan aku juga setuju sama ini ya Kak Puni dan Kak Iman ya. Kalau misalnya tadi kan ada di meja Kak Puni bagaimana cara kita menyiapkan diri gitu loh. Bagaimana cara kita menerima berbagai probabilitas yang kita ini masih nggak tahu nih kalau misalnya kita ngelakuin hal ini itu kita bakal berhasil atau kan sebenarnya kalau misalnya kita coba hal ini malah kita itu kegagalan ya kan. Dan ketika kita gagal ini kita mesti gimana, dan kalau nggak ada persiapan atau nggak ada mental buat aduh kalau misalnya gagal ini bakal gimana, dan tadi seperti yang di-mention sama Kak Funi gitu kan, ketika kita tidak mencoba untuk mempersiapkan kegagalan tersebut, malah bukannya kita bisa bangkit atau gimana kita bisa improve dari kegagalan tersebut, ada juga kita semakin depres, semakin stres akan kegagalan yang mungkin ini pertama kali kegagalan terbesar yang pernah dialami oleh hidupnya gitu kan. Dan aku juga jujur penasaran nih, kalau misalnya kita berproses gitu, kita melakukan sesuatu, akhirnya kita gagal. Untuk beberapa orang yang mungkin sudah memiliki experience hidup yang panjang gitu ya, udah kalau kata teman aku biasanya udah tahu nih asam pahitnya hidup itu gimana. Tapi kan ada jujur aja masih ada beberapa orang yang masih belum mengetahui hal-hal tersebut gitu loh. Kayak rasanya kegagalan atau rasanya depresi itu gimana sih? Jadi aku pengen tanya nih sebenarnya ke Kak Puni ataupun ke Bang Iman ya. Kalau misalnya kita, akun teman-teman nih, teman-teman ada mengalami kegagalan gitu ya, untuk mungkin pertama kalinya atau kegagalan yang besar dalam hidupnya itu kan tidak ada ya, mudah bagi kita untuk coba bangkit lagi, walaupun sebenarnya kita udah mempersiapkan mental nih, oh oke lah kalau misalnya gue gagal untuk melakukan hal ini, itu tidak masalah. Tapi ketika ternyata seperti yang tadi mention, kita masih punya ekspektasi nih, kita masih punya pengen banget hal ini kita berhasil untuk capai gitu. Dan ternyata ketika kita melakukan proses tersebut, akhirnya kita gagal. Nah, aku mau minta kayak tips and trick gitu loh dari Kak Puni ataupun Bang Iman, gimana sih cara kita bangkit dari kegagalan tersebut, dan akhirnya kita bisa melihat dan atau mendapatkan makna dari kegagalan tersebut. Gitu. Mungkin bisa dari Bang Iman dulu kali ya, sharing. Dari yang tua dulu kali ya gue. Ya kalau gue sih, gue ngerasain banget sih tadi tuh yang ada pun bilang kalau apa namanya ketika kita gagal untuk pertama kali atau enggak di fase-fase awal hidup kita mungkin belasan atau 20-an kita kan kita punya passion akan sesuatu terus ternyata itu gagal, itu tuh kena banget dan itu akan ngebawa banget sih. Gue juga dulu gitu, juga pengalaman sih, gue kena kayak gitu juga dulu bahwa gue merasa gagal di umur segitu, itu kebawa banget sampai sekarang tuh kadang-kadang masih traumanya masih suka keinget gitu loh. Tapi masih ya itu emang masih nyantol gitu, dan kadang-kadang jadi trauma, jadi kamu ngerjain ini aduh gue takut gagal lagi nih gitu. Itu sampai bertahun-tahun tuh kayak gitu. Tapi kalau gue sih ya itu tadi, setelah kita perlu waktu untuk menerima kegagalan itu, kita perlu waktu untuk pause, untuk berhenti sebentar, kita perlu waktu untuk tarik napas, tenang, kita lihat lagi kenapa. Jadi kalau gue pernah akhirnya gue bikin list kenapa gagal, kenapa berhasil, mana gagal, mana yang berhasil.
Jadi Hmm. kalau kita list kan kita jadi bisa belajar tuh. Oh berarti kalau gue gagal di sini, gue lain kali nggak boleh gini. Oh berarti berhasil di sini, berarti gue kuatnya di sini gini. Berarti gue kalau gagal, berarti gue lemahnya di sini gitu. Iya, gue tuh pernah bikin list kayak gitu. Kadang ada satu proyek yang gue jalanin gitu selama berapa tahun dan ternyata gagal gitu proyeknya. Itu gue sempat kena banget dan sempat depres banget, tapi akhirnya itu setelah berapa tahun gue bikin list tuh dan itu ternyata cukup terapi sih buat gue dan itu juga berhasil gitu loh. Akhirnya gue jadi kegagalan itu gue lihat sebagai pembelajaran sebetulnya. Itu tuh kalau gue ya, mungkin teman-teman ada caranya beda-beda sih. Kalau gue sih itu berhasil bikin list itu. Thank you. Oke, menarik banget ya. Aku jadi sebenarnya penasaran sih, pengen coba kalau misalnya bikin list untuk kalau misalnya ada proses ini kegagalan dan ternyata cukup kena gitu ya dalam hidupku. Apa mungkin aku mesti coba juga caranya Bang Iman, kalau misalnya list apa sih keberhasilan ataupun kegagalan yang ini, jadi sehingga kita bisa memaknai kegagalan ini jadi suatu proses pembelajaran gitu ya. Dan aku Betul. sih penasaran banget nih, kalau misalnya dari Kak Puni mungkin ada cara yang berbeda gitu ya, kalau misalnya menyikapi kegagalan, ataupun bisa sharing nih kalau misalnya mengalami kegagalan yang cukup berat gitu, gimana sih cara bangkit dan memaknai hal tersebut? Sebenarnya aku nggak jauh beda sama Kaiman. Kalau misalnya tadi Kaiman ada mention, Kaiman menuliskan kegagalannya kenapa. Kalau aku itu lebih ke mengajak diskusi diri sendiri. Jadi kayak ngelakuin refleksi gitu. Aku sendiri orang yang sangat suka journaling. Bukan hanya journaling yang bikin jurnal cantik-cantik estetik gitu, bukan. Tapi juga ya sebagai bentuk refleksi aku dalam periodiknya gitu. Nggak, biasanya sih aku ngelakuin journaling tuh nggak setiap hari, tapi memang momentum kayak seminggu ataukah sebulan gitu. Nah, tapi yang aku tuliskan itu bukan cuman soal menanyakan kok bisa ya aku gagal, kok aku nggak berhasil ya. Tapi lebih ke apa sih yang harusnya aku pelajari dari sini? Apa sih yang bisa aku kembangin buat bikin diriku lebih baik? Karena menurut aku pada dasarnya balik lagi ke kampanye Jagana gitu ya. Belajar dari gagal bukan cuman soal proses belajarnya gitu. Kalau misalnya kita dari SD, SMP, SMA, kita udah dihadapi sama realita bahwa proses belajar di kelas itu adalah suatu hal yang membosankan gitu kan. Tapi gimana caranya kita terbiasa untuk ngebangun curiosity dalam diri kita gitu. Membangun keingintahuan lewat si pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi bukan cuma soal kegagalannya, apa sih yang harusnya aku lakuin ke depan? Apa sih yang bisa aku lihat dari hari ini? Kalau misalnya aku ngelakuin ini besok, kira-kira peluang aku buat berhasil nambah nggak ya? Atau kalau misalnya aku coba yang ini, yang lain, apakah aku bisa jadi lebih baik? Jadi kayak gitu sih, menggali-gali pertanyaan dari diri sendiri. Karena kita itu suka ngomong sama orang lain, tapi kita juga sering lupa buat ngomong sama diri sendiri gitu. Itu sih Deva. Iya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya menarik, kalau kita lihat ya, kalau misalnya benar dari curiosity ini, kita akhirnya bisa tahu nih, setelah refleksi diri ya tentunya, ya. Udah tahu kegagalan kita seperti apa, dan kita akhirnya membangun curiosity ini gitu loh. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, kalau misalnya kita ngelakuin ini, kurang worth ini, kalau misalnya ngelakuin ini gimana ya, kalau ataupun menyiapkan plan ini gimana ya hasilnya. Dan secara nggak langsung aku pun sadar kalau misalnya ternyata semua manusia itu harusnya bisa bangkit dari kegagalan, karena si manusia itu seharusnya punya curiosity gitu dalam kehidupan dia, mempertanyakan sesuatu, tinggal gimana ya caranya kita membangun curiosity ini itu bangkit lagi ketika kita mengalami kegagalan. Akhirnya kita gagal, kita punya curiosity untuk mempertanyakan nih gimana nih kira-kira kalau misalnya aku proses A, prosesnya itu gimana. Menarik banget jawaban dari Bang Iman dan juga Kak Puni ya. Jadi intinya nggak jauh beda sama ini, menulis. Kalau dari Bang Iman menulis list-list kegagalannya dan keberhasilannya itu seperti apa. Kalau misalnya Kak Puni lebih berinteraksi lagi, refleksi lagi dalam diri sendiri. Menarik banget sih caranya. Kalau misalnya dari Kak Ibnu nih, kira-kira ada hal yang menarik gak sih, ataupun ada yang ditanyakan dari Kak Puni sama Bang Iman mengenai tadi cara-caranya itu. Oke. Mungkin masih ada kendala koneksi gitu ya. Aku mau nanya lagi deh, lanjut kalau gitu misalnya ke Kak Puni gitu ya, ataupun Bang Iman juga. Kalau misalnya ini kan sebenarnya banyak banget orang yang
kita lihat ya, depressed dengan kegagalan. Aku pun akhirnya sadar dengan banyaknya orang yang misalnya bahasa sekarang itu mental health-nya udah kena gitu ya. Mental health-nya udah kena nih, akhirnya dia depressed terus, dan akhirnya mereka lebih memilih untuk stop. Gitu. Dan juga kalau kita lihat lagi dari orang-orang lain itu masih banyak loh, yang ketika dia gagal, mau gagal berapa kali pun dia masih bisa tetap akhirnya achieve sukses gitu. Kalau misalnya kita lihat dengan dua perspektif orang ini kan ternyata sebenarnya ketika mengalami kegagalan itu banyak kemungkinan lah yang terjadi. Bisa jadi mereka akhirnya makin ambisi, oh aku nggak boleh kalah nih, aku nggak boleh gagal nih segala macam, dan akhirnya dia terus belajar gimana improve dirinya dan lanjut gitu. Kalau misalnya dari perspektif orang pertama yang depres gitu, akhirnya mereka lebih memilih stop dan ya udah gagal aja gitu. Dan akhirnya aku penasaran nih sebenarnya menurut Kak Funi dan juga Bang Iman gitu ya, kegagalan ini sebenarnya adalah sukses yang tertunda. Kalau kata orang kan banyak yang seperti itu ya. Kalau menurut Kak Funi dan Bang Iman ini benar gak sih frase ini, kegagalan adalah sukses yang tertunda? Aku mungkin bisa mulai dulu dari Kak Funi ya. Gimana Kak Funi? Oke, kalau menurut aku kegagalan adalah kesuksesan tertunda itu cuma kalimat nasihat yang biasanya dikatakan orang lain ke kita ketika kita gagal gitu. Entah itu orangnya pernah merasakan kegagalan juga, entah dia tidak pernah merasakan kegagalan, itu biasanya memang bentuk nasihat karena harapannya dia bisa ngebangkitin semangat kita gitu dan kita bisa berusaha lebih baik lagi, bangkit dari kegagalan buat kita raih kesuksesan itulah. Tapi sebenarnya kalau ibarat mata koin gitu ya, sukses dan kegagalan itu selalu berjalan bersama-sama. Salah satunya ya pasti kalau misalnya kita gagal, ya harus ada balik sukses gitu kan. Kayak nggak bisa berjalan ya udah kalau misalnya kamu selalu gagal, kamu bakal gagal terus. Kalau kamu misalnya kamu sukses, kamu bakal sukses terus. Jadi kalau misalnya dibilang kegagalan adalah sukses yang tertunda, menurut aku itu bukan sesuatu yang absolut sih. Karena biasanya itu emang buat nge-encourage orang aja. Kalau misalnya kamu bisa, ya balik lagi kayak tadi yang sebelumnya aku obrolin, kalau kamu misalnya bisa ngabisin stok gagal kamu gitu ya, silahkan kamu ngabisin stok gagal kamu gitu. Karena nanti di depannya kamu bakal sukses. Tapi siapa yang tahu kan gitu ya. Karena kalau tadi yang perspektif orang pertama yang dia depresi, akhirnya dia nggak mau coba lagi, karena ngerasa somehow kalau di aku adalah aku melakukan sesuatu, aku kayak ngerasa aku gambling gitu. Dan aku mempertaruhkan apa yang aku miliki. Jadi ketika aku akhirnya mendapatkan loss gitu kan, aku ibarat kata tidak mendapatkan profit, aku kecewa, aku depresi, kayaknya semua hal udah aku pertaruhkan untuk hari ini. Tapi kok ternyata nggak works juga ya. Apakah aku harus berhenti di sini? Karena aku nggak punya lagi energi, aku nggak punya lagi sumber daya, nggak punya lagi semangat buat coba lagi, buat gambling lagi, ibarat kata gitu kan. Ya, menurut aku kegagalan itu ya bukan kesuksesan yang tertunda, gagal ya gagal aja. Gitu. Sukses ya sukses aja, bukan hal yang bergantung satu sama lain, tapi berjalannya beriringan gitu. Oke. Jadi lucu juga ya karena akhirnya sadar gitu kegagalan adalah sukses yang tertunda ternyata tidak absolut gitu loh. Itu sebenarnya baik lagi dengan proses kita mengalami hal tersebut, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, itu yang akan menentukan kita akan gagal lagi ataupun akhirnya kita akan mulai sukses gitu ya. Menarik. Kalau misalnya menurut dari Bang Iman sendiri itu gimana tuh dengan frasa tersebut? Iya sama, Kak Funi tadi udah garis bawahin aja itu udah bagus banget sih. Itu emang kegagalan tuh emang adalah proses hidup sih sebetulnya. Yang bikin kita ini tuh karena kita semakin dewasa ya, semakin kita bisa mikir, kita tuh jadi mikir bahwa kegagalan adalah sesuatu hal yang tabu gitu, yang aib gitu. Padahal kalau kita mau punya pikiran yang kita mau kosongin pikiran nih, terus kita mau lihat diri kita bertahun-tahun dulu, suatu kita belum bisa jalan. Bayi kan pasti belajar jalan pasti jatuh dulu. Itu kan dibilang dalam kutip kan pelajaran adalah kegagalan ya sebetulnya. Cuma kan kita nggak ngeh gitu loh. Semua orang itu pasti gagal, semua orang pasti akan belajar jalan gitu. Jadi emang kegagalan adalah bagian dari kehidupan sih. Benar banget tuh Kak Funi barusan. Thank you. Oke. Ya, aku cuma mau reminder nih ya kalau misalnya dengan adanya frase bahwa
kegagalan ini adalah sukses tertunda itu ternyata tidak absolut, bukan berarti kalau misalnya udah mulai proses dan akhirnya gagal itu kita nggak bisa bangkit dan akhirnya sukses ya. Itu tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut dan juga ya namanya juga kegagalan ya itu namanya proses dalam kehidupan gitu kan. Itu merupakan hal yang wajar dan bagaimana cara kita menyikapinya. Oke, thank you banget sama Kak Puni dan Bang Iman untuk tadi ya jawabannya bagus banget. Dan aku juga mau reminder nih buat eh, teman-teman yang udah join sesi sharing ini. Kalau misalnya Jagana dan Growthpace ini lagi ada bagi-bagi hadiah nih dengan cara screenshot ataupun foto aktivitas yang kalian lakukan saat ini dan juga tag posting di Instagram story kalian dan tag Jagana dan juga Growthspace. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita Jagana dan juga Growthspace karena kalau misalnya kalian beruntung kalian bisa mendapatkan hadiah 150.000 nih. Total hadiahnya 150.000 dalam bentuk saldo GoPay. Kalau dari aku sih aku udah sangat senang banget ya sama jawaban Kak Puni dan juga Bang Iman. Tapi aku rasa Kak Ibnu ini sebenarnya ingin menambahkan sesuatu. Boleh Kak Ibnu? Oke, thank you banget Kak Devon. Ya, mungkin reminder lagi ya buat teman-teman jangan lupa untuk re-share ini juga screenshot terus update di Instagram story terus tag kita Jagana sama Growthspace karena bisa jadi kamu dapetin lumayan ya saldo GoPay buat jajan mie gacuan ya malam ini. Oke. Nah, mungkin mau garis bawahi sebentar dari Kak Funi dan juga Kak Iman ya karena berhubung kita udah 1 jam lebih nih diskusi dan sharingnya malam ini. Jadi kalau dari aku sendiri yang paling aku garis bawahi adalah ketika Kak Iman sedang di fase gagal dan Kak Funi juga pada saat lulus masih agak kesulitan kayak gitu. Nah, di sini dari Bang Iman dan juga Kak Funi ada yang namanya bisa dibilang growth mindset gitu. Jadi kayak ketika sedang jatuh atau ketika sedang dalam kesulitan, tapi masih bisa tetap berusaha dan masih pengen untuk bangkit. Nah, caranya gimana? Nah, dari masing-masing orang ini kita pasti punya cara masing-masing dan gimana kita bisa bangkit gitu atau gimana kita bisa kegagalan itu sebagai pelajaran gitu. Nah, dari kayak Iman tadi contohnya harus move atau pindah ekosistem gitu sehingga cari supporting system atau cari support yang bisa ngedukung kondisi kita saat ini gitu. Mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang struggling atau seperti sedang kesulitan atau lagi stuck, bisa jadi di saat ini teman-teman sedang berada di posisi yang kurang tepat nih atau bisa dibilang kurang mendukung. Ya mungkin bisa jadi pertimbangan untuk pindah ke tempat lain atau tempat ekosistem lain yang lebih mendukung atau mungkin benar-benar discuss dengan diri sendiri dan juga ekosistem lagi dengan diri sendiri gitu, ngobrol dengan diri sendiri tentang gimana kita bisa berjuang kembali ya setelah kita gagal gitu. Nah, dan di sini dari Growthspace kita ada channel Discord namanya Kelurahan Sukamaju buat teman-teman yang mungkin punya Discord dan istilahnya pengen nyari teman, pengen sharing dan berkembang bareng, kita bisa banget. Ada beberapa channel juga ya seperti entrepreneur, keuangan, kemudian hobis juga kita banyak di situ. Mungkin bisa nambah-nambah teman dan juga aktivitas juga. Karena kita juga ada aktivitas setiap 1 minggu itu bisa 2 atau 3 kali activity di Discord-nya itu sendiri kayak gitu. Mungkin linknya bisa dicek di atas. Dan besok banget nih kita akan ada webinar series ya, Unleash Your Hero. Jadi di sini kita akan belajar mengenai gimana sih kita bisa punya modal psikologis yang positif gitu. Gimana kita bisa balik lagi ya, punya resilience dan juga growth mindset itu tadi supaya kita bisa lebih tenang ya dalam menghadapi masalah gitu. Kita bisa kita bisa refleksi diri, gimana cara menyelesaikan masalah, gimana cara menghadapi problem yang besar tadi kayak gitu. Mungkin dari Kak Funi, dari aku cukup sekian. Mungkin aku minta 1 kalimat penutup deh buat malam ini gitu dari Kak Iman dan juga Kak Funi. Silahkan Kak Iman, 1 kalimat penutup. Apa ya? Ya itu jadi bahwa gagal itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi ya kita siap nggak siap menemukan namanya kegagalan sih. Itu ya berarti kita memang mesti terima itu. Acceptance dan move on. Thank you. Kalimat simpel yang powerful ya. Kegagalan itu ya harus diterima. Acceptance and move on. Thank you banget Bang Iman. Dan aku ke Kak Funi nih, 1 kalimat terakhir buat menutup malam ini. Nggak bisa 1 kalimat kayaknya. 3 kalimat boleh lah ya. Boleh. Kalau
boleh aku bilang gak ada orang yang seneng diasosiasikan sebagai orang yang gagal. Semua orang pasti butuh validasi karena pengen dihormati dan dihargai karena ya keberhasilannya gitu. Jadi bukan kegagalan itu harus dipelajari, bukan kegagalan itu harus disyukuri, tapi menurutku kegagalan itu justru harus dirayakan. Gagal dan jatuhlah ke depan, failing forward, jadiin kegagalan itu buat ngambil langkah yang lebih panjang dan bikin peluang buat diri kita sendiri. Gitu. Thank you. Oke, thank you banget nih, menarik nih, falling forward ya, jatuhnya ke depan gitu, jangan jatuh ke belakang alias ngeblak gitu, karena mungkin bisa jadi terjebak di masa lalu atau mungkin bisa jadi kita susah untuk bangkit gitu, kalau ke belakang gitu ya, kayak ya gimana ya posisi kalau jatuh ke belakang mau bangkit harus kayang dulu kan sulit ya, kalau ke depan kan tinggal tangannya dikebawahin gitu sih. Oke, udah 1 jam lebih kita bersama ya teman-teman, thank you banget udah ngedengerin dan juga thank you banget udah sharing buat Kak Iman dan Kak Puni. Thank you banget buat Minggu udah ngasih space kita di Twitter Space malam ini ya. Dan juga thank you banget buat Kak Devon udah sharing juga dari Jagana, dan terima kasih. Jangan lupa untuk follow Instagramnya kita ya, growthspace.id, dan juga Instagramnya jagana.id untuk konten-konten yang menarik dan juga bisa bermanfaat lah ya buat teman-teman semua. Aku tutup ya untuk sesi space malam ini. Selamat malam dan selamat menikmati weekend besok. Dadah, thank you, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya. semua. Terima Thank kasih. you. Terima kasih. Terima kasih semuanya.